Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala ashrafil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Malikul maliku hadiran abada. Adrikni amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita, terutama Kiai Haji Jujun Junaidi, Kiai Haji Asep Sudarman, dan juga Mas Agung, ibu bapak sekalian, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. New normal adalah strategi secara normal kita tetap menyatakan perang dengan COVID-19. Aktivitas kita normal seperti biasa, produktivitas kita normal seperti biasa. Ini diatur oleh pemerintah melalui surat edaran Menteri Kesehatan. New normal bisa diartikan bukan hanya kenormalan baru, tapi memang baru normal. Karena perspektif etika menyebutkan lebih baik baru normal dibandingkan baru tidak normal atau new anormal. Kita hidup dengan kenormalan baru normal di era new normal dengan prinsip new norma, normal tanpa L. Norma-norma baru apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19? Secara utuh, sedikitnya ada 5 norma yang harus kita perhatikan, yaitu bio, psiko, sosio, spiritual. Pertama, tetap komitmen melawan COVID-19 secara biologis. Secara biologis, pemerintah telah mengatur kepada kita agar memperhatikan kesehatan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tinggal kita ikuti, kita taati. Kenapa? Karena ini semua sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam maqasidus syar'iyyah. Menjaga, memelihara kesehatan sesuai dengan ajaran Islam. Memelihara, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Kemudian kita memperhatikan lingkungan dengan menjaga tubuh kita dengan olahraga adalah bagian dari ajaran Islam yang sejalan dan sejalin dengan kondisi kita hari ini. Yang kedua, melawan COVID-19 bukan hanya dengan pendekatan biologis, tapi pendekatan psikologis. Karena kita semua sadar, kita, saya, saudara-saudara, dan kita semua disebut manusia karena memiliki 2 unsur. Unsur biologis dan unsur psikologis. Ada biologis, ada psikologis, ada jasadnya, ada jiwanya. Jasad tanpa jiwa, bangkai manusia disebutnya. Jiwanya gentayangan tanpa jasad, kuntilanak kita sebut. Selain kita punya jasad dan punya jiwa, kita punya akal, kita pun punya kolbu, kita punya pikir, kita pun mampu berzikir karena kita punya iman dan juga punya ilmu. Maka untuk melawan COVID-19 ini, gunakan ilmu yang hebat, mantapkan dengan iman yang kuat, maka pasti COVID-19 akan cepat minggat dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, lawan COVID-19 dengan pendekatan sosiologis. Karena kita semua merasakan dihadapkan dengan dilema. Kalau kita bebas seperti sebelum ada COVID-19, sangat boleh jadi korban tidak terhitung lagi, dan itu termasuk pada kategori nekat atau bahkan bunuh diri. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengurung diri, lockdown yang total tanpa aktivitas, maka produktivitas akan berhenti. Maka komprominya adalah pembatasan skala besar, skala lokal yang sedang dan terus kita lakukan sampai hari ini. Apakah tidak ada resiko? Setiap keputusan akan menyisakan risiko. Risiko yang pertama, kita tidak total memutus mata rantai COVID-19, dan faktanya seperti sekarang kita rasakan. Tetapi kalau total kita putus dengan lockdown,
aktivitas akan terhenti, produktivitas akan terhenti. Sangat boleh jadi tidak mati gara-gara COVID-19, tapi banyak yang meninggal gara-gara kelaparan. Maka dengan pembatasan ini saja kita merasakan ketika produktivitas kita, aktivitas kita terhenti, produktivitas kita terhenti, hasil panen petani juga tidak bisa dijual. Resiko PHK dihadapkan pada karyawan-karyawati kita. Kalau kondisi ini tidak disolusi, sangat boleh jadi kemiskinan akan semakin meninggi, kriminalitas kita tidak akan terkendali, bahkan terjadi kekacauan di dalam negeri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sampai di situ pemirsa, saya ingat pesan Syekh Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajub lan fakir miskin. Aku titip tajub masjid dan fakir miskin. Kemiskinan yang awalnya sudah terjadi bertambah dengan efek pembatasan aktivitas, maka orang-orang yang terkapar di pinggir-pinggir jalan merasakan pekik-ketirnya kehidupan, tidur beralaskan koran dan beratapkan awan. Orang-orang miskin baru ini harus kita sentuh. Ketika masjid tidak bisa kita makmurkan, maka datanglah pada fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim. Karena kaki kita masih bebas merdeka, tangan kita masih bebas merdeka, kedua mata kita masih bebas merdeka, kedua telinga kita masih bebas merdeka. Maka hentikan slogan membantu orang lain. Kini saatnya langkahkan kaki, berikan uluran tangan kita kepada mereka sesuatu yang bermanfaat. Inilah hakikat beragama dan agama yang hakiki. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dianggap bohong beragama kalau kita menghardik anak-anak yatim dan tidak memperhatikan kaum fakir dan miskin. Semoga ada hikmah di balik segala hambatan dan ancaman kehidupan yang sedang kita hadapi, semakin meningkatkan kepekaan sosial di antara kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi peristiwa hadirnya COVID-19 membuat kita harus berpikir keras, yang akhirnya kita harus menciptakan begitu banyak kompromi-kompromi, yang pada akhirnya kita menyadari bahwa kita hanyalah makhluk yang amat sangat lemah. Allah memiliki keputusan yang sangat luar biasa. Tentu saja orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu mengembalikan segala sesuatu peristiwa solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun berada yang berbahagia. Yang keempat, setelah norma-norma baru biopsikososio, yang keempat adalah spiritual. Karena secara spiritual, berdasarkan kacamata keimanan kita, bagi hamba-hamba yang beriman, ketika ada situasi yang tidak mengenakan, hal pertama yang dilakukan adalah muhasabah, introspeksi. Apakah ini merupakan ibtila, ujian, atau ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merasa telah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, mentaati apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah harus kita jauhi dan kita hindarkan, maka ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira mudah saja mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara tidak diuji? Ini saatnya menguji siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bentuk ujian itu Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' al-ayah. Menggunakan kalimat pasti kami menguji. Setiap kita pasti pernah menghadapi ujian. Guru-guru kita, para da'i, para alim ulama, dan kita semua pernah menghadapi ujian. Rumus ujian selalu mengatakan akan diuji sesuai dengan levelnya. Yang kedua, setiap ujian pasti ada kenaikan kelas setelahnya. Yang ketiga, setiap ujian tidak akan lama waktunya. Kita kuliah 1 semester, 6 bulan kita kuliah, ujiannya seminggu. Kalau ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, optimis, badai akan cepat berlalu tanpa kita usir. COVID-19 akan pergi karena ujian.
Siapa yang lulus menghadapi ujian ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang akan lulus ujian adalah orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang penuh hati dan keyakinannya prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, yang kita hadapi berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bagi mereka berikan kabar gembira, diberikan rahmat, diberikan ampunan dan derajat yang tinggi ketika lulus ujian. Bagaimana supaya lulus ujian? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Dalam kitab Al-Iqna, Syekh As-Sarbini menyebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab sucinya, diringkas jadi 4 kitab suci, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Dari 4 kitab suci itu diringkas menjadi 1 kitab suci, Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim itu diringkas menjadi suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah itu diringkas lagi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi pada lafaz basmalah. Basmalah itu diringkas lagi pada huruf ba-nya. Huruf ba itu diringkas lagi pada titiknya atau nuqtoh. Maka Syekh Mustafa Al-Gulayain dalam kitab Jami'ud Durusil Arabiyah ada belasan fungsi huruf ba. Di antaranya adalah ba itu menggambarkan isti'anah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan setiap amal diawali dengan basmalah. Kenapa? Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip salah satu hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini new normal, baru normal, kenormalan baru. Setiap memulai sesuatu jangan lupa basmalah, bismillahirrahmanirrahim. COVID-19 adalah COVID-19 karena munculnya pada tahun 2019 dan tidak ada yang kebetulan. Lafaz bismillahirrahmanirrahim dari huruf ba pertama sampai mim terakhirnya jumlahnya ada 19. Lawan COVID-19 ini dengan prinsip basmalah, falsafah basmalah yang jumlah hurufnya ada 19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatir ini bukan ujian, tapi ini merupakan azab Allah. Kalau ini merupakan azab Allah, ingat Al-Quran memberikan gambaran kepada kita semua. Tidak satu individu pun, tidak satu kaum pun yang pernah selamat ketika menghadapi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat adab yang ditimpakan Allah pada Kan'an. Ingat adab yang ditimpakan Allah pada Qarun. Ingat adab yang ditimpakan Allah pada Fir'aun. Mereka hancur lebur hingga masuk lubang kubur, diazab oleh Allah nan Maha Ghafur. Bukan hanya individu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kurang hebat apa peradaban mereka, tidak berdaya ketika menghadapi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ujian ini tidak berubah menjadi azab, maka ada amalan-amalan yang harus kita tingkatkan. Di antaranya adalah kasratul istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya kalau wa anta fihim, jika baginda Rasul masih bersama kita. Ketika beliau sudah tidak ada, masih ada generasi-generasi Rasul, yaitu cucu-cucu Rasulullah dan juga pewaris-pewaris misi Rasulullah. Al-ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah pemegang tongkat estafeta, pelanjut cerita dan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yastaghfirun, dan perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah memperbanyak istighfar, memulai new baru ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh alaihi salam berlayar memulai perjalanannya dengan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baginda Nabi Sulaiman alaihi salam memulai suratnya kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Baginda Rasulullah
menerima wahyu. Wahyu pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semoga renungan falsafah basmalah ini bisa menjadi solusi dari segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa bersilaturahmi. Kalau kita ingin cepat terhindar dari corona, pandai-pandailah saling menjaga diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.